Itu banyaknya paguyuban, yayasan, atau kumpulan-kumpulan orang yang mengatasnamakan mistik, indigo, misteri, supranatural, spiritual, dan lain-lain. Akan tetapi, apakah sudah memahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Habib Putra Buana. Pada segmen kali ini saya akan memberikan salah satu penjelasan sebelum melakukan atau melakoni sesuatu yang berhubungan dengan kebatinan. Satu yang harus kita pahami, kita harus memiliki niat yang terutama, dan yang kedua, kita harus benar-benar yakin apakah diri kita ini bisa mampu memahami, menjalani dari semua yang bertujuan untuk pemahaman. Tidak semudah itu orang bisa memahami kebatinan, karena setiap guru itu memiliki tata cara dan pemahaman masing-masing, walaupun satu aliran, tetapi cara penafsiran berbeda. Maka dari itu, banyak orang yang salah sangka atau orang yang salah tanggap. Karena apa? Karena dirinya tidak paham apa yang diwejang oleh guru A dan apa yang diwejang oleh guru B. Karena itu tadi, setiap pemahaman dari seorang guru yang berbeda itu tidak semuanya sama. Tinggal bagaimana yang mendengarkan bisa memahami pemahaman yang diberikan oleh gurunya tersebut. Karena di dalam inti ilmu kebatinan itu kita harus benar-benar bisa memahami ucapan ataupun sanepan-sanepan peribahasa. Jadi kita harus bisa benar-benar mengupas, kita kupas tuntas apa maksud dari pemahaman tersebut, agar kita bisa benar-benar paham. Tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar bisa, tetapi kita harus benar-benar paham. Begitu banyak ilmu, bahkan amalan-amalan di dalam kitab. Tetapi ilmu dan amalan tersebut tujuan, kegunaan untuk apa? Meskipun kita hafal, kita bisa, tetapi kita tidak tahu tujuannya dan kegunaannya. Maka untuk apa ilmu dan amalan tersebut? Maka dari itu, sebelum kita memahami, sebelum kita mempelajari, kita harus bisa benar-benar mengupas dari amalan tersebut
dari ilmu tersebut. Yang keutamaan kita harus bisa benar-benar tahu makna dari amalan ini, tujuannya untuk apa, kegunaannya untuk apa. Karena di zaman sekarang begitu banyak orang yang menyalahgunakan pemahamannya, sehingga ia bisa mengatakan ini tidak benar, ini menyimpang, ini salah, ini yang macam-macam. Di dalam memahami inti kebatinan, satu yang harus kita pegang, yaitu jangan pernah berprasangka kepada orang lain, jangan memiliki sifat iri, dengki, apalagi kita dendam dengan orang lain. Jangan pernah menilai buruk, merendahkan orang lain. Kita harus bisa memegang teguh silih asah, silih asih, silih asuh. Karena di dalam pemahaman kebatinan kita harus benar-benar bersih. Lagi di saat ini begitu banyak paguyuban, yayasan atau kumpulan-kumpulan orang yang mengatasnamakan mistik, indigo, misteri, supranatural, spiritual, dan lain sebagainya. Akan tetapi, apakah sudah memahami dari makna tersebut? Paranormal belum tentu spiritual. Spiritual sudah pasti paranormal. Kita harus benar-benar memegang. Contoh misalnya, di mana kebudayaan Jawa yang sangat memegang kokoh dengan yang namanya kejawen. Jadi harus memiliki dasarnya. Yang dinamakan dasar yaitu kita harus paham makna hari. Kalau orang Jawa punya hari pasaran atau weton. Neptu, kita harus paham jumlahnya, kita harus paham arahnya, kita harus paham cara menghitungnya. Bahkan kita harus paham dari kupasan-kupasan makna hari, pasaran, bulan, dan tahun. Setelah itu kita memasuki pengenalan diri, mencari jati diri. Siapa diri kita, siapa orang tua kita. Walaupun memiliki nama A, B, C, itu hanya sekedar nama, tetapi kita harus benar-benar mengenal siapa diri kita, siapa orang tua kita. Jika kita sudah mengenal itu, kita lanjutkan dengan isi. Apa itu isi dan apa itu inti? Di dalam pemahaman kebatinan, kita harus bisa memegang kokoh yang dinamakan pemahaman agar tidak salah. Banyak orang yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paham, tetapi kita tembak dengan pemahaman-pemahaman yang kejawen, terkadang tidak sinkron. Karena memang seperti itu. Makrifat ditemukan dengan syariat, itu tidak bakal sinkron. Karena apa? Karena yang dinamakan makrifat harus menggabung dengan makrifat. Syariat ya syariat. Jika kita berdebat mengenai syariat terus kita jawab dengan makrifat, ya biar sampai kapanpun tidak bakal ketemu. Jika syariat harus kita bahas dengan syariat.
kita makrifat, kita bahas dengan makrifat, agar semuanya sinkron, bisa seimbang. Jadi kunci yang utama itu kita harus memahami dahulu, agar tidak salah menilai orang lain, agar tidak salah dengan pandangan apa yang kita pandang. Karena sesungguhnya yang kita lihat belum tentu nyatanya, apapun yang kita dengar belum tentu kebenarannya. Setiap manusia, setiap guru punya tata cara sendiri. Tinggal bagaimana kita memahami, bagaimana kita memolah dari pemahaman-pemahaman tersebut. Semuanya ada dasarnya, ada perjalanannya. Tidak asal langsung begitu lahir, besar, tumbuh, indigo, paranormal, spiritual. Tidak. Walaupun anak tersebut lahir dari lahir indigo, itu pun harus ada proses pembelajaran, pemahaman, agar tidak salah bawa dengan keindigoannya. Begitu juga orang yang lahir langsung memiliki warisan titisan, itu pun juga ada proses pembelajaran, agar bisa memahami, agar bisa mengatur, agar bisa menata untuk apa ke depannya. Tidak ada yang instan, semua butuh proses, ada perjalanannya, ada titik waktunya. Memang benar, orang indigo mampu menembus kebatinan, mampu menembus alam astral, tetapi belum tentu dia paham siapa dirinya, siapa sejatinya, belum tentu. Maka dari itu masih banyak orang-orang yang menyalahartikan, oh ini tidak benar, oh ini menyimpang, oh ini salah, oh ini berbelok. Itu kamu sendiri yang error, karena kamu belum memahami. Justru jika kita bisa memahami, kita bisa mengerti maknanya tersebut, maka pemikiran-pemikiran tersebut tidak akan muncul di dalam pemikiran kita. Rasakan dengan hatimu, rasakanlah dengan batin. Jangan sampai hatimu dikalahkan dengan pikiran. Setiap manusia punya tata pandang sendiri, punya pola pikir tersendiri, dan punya cara pembicaraan tersendiri. Jadi kita harus bisa membandingkan dan sama-sama mencari. Jika kita belajar di guru A, pemahamannya begini, kita belajar di guru B, pemahamannya begini. Kita harus mensinkronkan. Jangan, loh kok dari Bapak A begini, loh kok dari Mbah B begini, loh kok dari Mbah C begini. Tidak, kita harus mensinkronkan. Oh dari Bapak A begini, oh dari Mbah B begini, oh dari Pak DC begini. Intinya titik temunya sama, tujuannya sama, tetapi cara pemahamannya, cara penerapannya berbeda. Jadi jangan sampai salah pandangan, salah penafsiran, salah pendengaran, salah pemikiran,
salah semuanya. Nanti ada yang menilai begini, wah di sana tidak bagus, aku harus ikut ini. Baru ketemu lagi yang, di sana kok nggak cocok, harus sama ini aku. Jangan seperti itu. Justru kalau bisa, ini saya pribadi, kalau bisa kita harus memahami semuanya. Dari A, B, C, D, E. Kita harus benar-benar memahami semuanya. Karena semua itu milik Allah dan tidak ada yang salah. Untuk itu kita harus benar-benar memahami agar kita bisa tahu, bisa paham, tidak saling berburuk sangka, tidak saling menilai rendah, menjatuhkan, merusak. Jika dirimu memang benar-benar ingin melakoni kebatinan, mengenal dirimu yang sejati, maka tatalah itu semua. Jangan memiliki rasa dendam walaupun dirimu disakiti. Jangan pernah berburuk rasa, berburuk pikiran, berburuk prasangka walaupun apa yang kamu lihat itu buruk. Mungkin buruk buatmu, belum tentu buatnya buruk. Tak bagus buatmu, belum tentu buatnya tidak bagus. Sebelum menilai orang, nilailah dirimu sendiri. Pahami, baca dirimu sendiri. Apa yang kamu lihat belum tentu seperti itu. Apa yang kamu dengar belum tentu seperti itu. Maka dari itu, tatalah paningal, pangrungu, pandulu, pangucap, pangrasa, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengucapan, dan rasa. Jika kamu mampu menata itu semua, maka pikiran, pandangan buruk, penilaian jelek tidak akan ada. Carilah orang yang benar-benar paham dan benar-benar memumpuni kebatinan tersebut, memiliki dasaran kitab, memiliki pedoman-pedoman sesuai syariat, harus benar-benar bisa mengolah, menata hatinya agar tidak salah di dalam mencari diri, mengenal sejati, olahlah semua itu, pahami semua itu. Tidak ada yang dinamakan ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah, dan lain sebagainya. Semua ilmu baik, karena semua itu wahyu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang mengatakan putih, hitam, merah, dan lain sebagainya, itu bukan ilmunya, tetapi orangnya. Karena untuk apa ilmu tersebut, pemahaman tersebut, pengertian tersebut? Jika ditanamkan buruk, maka buruklah jadinya. Jika ditanamkan baik, maka baiklah jadi. Tidak ada ilmu merah, hitam, putih, kecuali Sumba. Kalau Sumba bermacam-macam, tetapi namanya ilmu semua sama.
Oh, ada yang bilang ini ilmu hitam karena pekerjaannya nyantet orang. Oh, ini putih karena pekerjaannya bagus, sholat, ibadah. Ini ilmu putih. Tidak seperti itu. Ilmu santet itu pun juga memakai ayat-ayat dan amalan serta memohon keridoan. Tidak ada yang terjadi tanpa izin dan ridho dari Yang Maha Kuasa. Begitu juga yang kita lihat ibadah, rajin sholat, belum tentu hatinya sama dengan apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Semua tergantung dari orangnya sendiri. Jika kita bisa melihat dan kita bisa menata, memahami, pasti kita akan mengerti dan tidak akan salah tanggap, tidak akan salah pemikiran, tidak akan salah pandangan. Pesan saya, janganlah berburuk sangka, janganlah menanamkan benci, jangan menanam dendam. Walaupun diri kita disakiti, karena Allah lebih tahu segalanya, mana yang harus diberi balasan dan mana yang harus diberi ganjaran serta hukuman. Hukuman Allah lebih kejam dan lebih dahsyat dibandingkan hukuman manusia. Untuk itu, yakinlah hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Cukup dengan satu tujuan, seluruhnya adalah rahmatan lil alamin. Yaitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Abi Putra Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.